Karena ternyata ya, yang banyak menahan rezeki adalah dosa. Dalilnya hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, tidak ada satu kaum yang menahan zakat harta mereka, atau dalam riwayat yang dikatakan tersebar di tengah-tengah mereka zina dan khamr. Riwayat lain menjelaskan tersebar maksiat, kecuali Allah akan menahan rezeki dari langit, menahan hujan, gak datang rezeki. Jadi kalau teman-teman masuk satu proyek, ternyata tertahan, proyek itu sudah jelas halal, maka pastikan teman-teman sekalian, bahwasanya jelas ini karena dosa kita. Jangan pernah salahkan orang, salahkan diri sendiri. Tidak ada istilah dalam Islam teman-teman sekalian, rezeki kita diambil orang lain. Saya ulangi, tidak ada dalam Islam istilah rezeki kita diambil orang lain. Demi Allah nggak ada. Kalau ada di benak Anda saat ini, hilangkan itu. Pernah ada seorang pengusaha masih muda di Surabaya, waktu saya sudah jelaskan tema tentang kenalilah Tuhan Bapak akan bahagia, masalah tauhid, pengenalan Allah. Dia datang kepada saya lalu dia mengatakan, Ustaz, saya sama teman-teman saya ini semuanya pengusaha. Ada 4-5 orang. Kami sama-sama masuk, semua punya perusahaan, sama-sama masuk ke satu proyek. 4 teman saya semuanya dapat, Ustaz. Saya sendiri nggak dapat. Dan kalau dilihat dari sisi ibadah, saya lebih baik daripada mereka. Karena saya hadir pengajian, mereka tidak. Saya tahu mereka. Saya sholat, mereka tidak sholat. Bagaimana memahami ini supaya saya tidak sangka buruk dengan Allah? Apa jawaban saya teman-teman sekalian? Satu kalimat. Belum rezeki Anda. Bukan rezeki Anda. Kalau sudah rezeki Anda sampai pasti. Nggak mungkin tidak. Nggak ada ceritanya orang lain ambil rezeki kita. Nggak mungkin. Mustahil. Gitu kan? Ibnu Qayyim rahimahullah teman-teman pernah melihat seekor ular buta di sebelah dia lagi jalan. Ular buta ini kelihatan kena selaput matanya warna putih. Lewat di dekat Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim lihat kebetulan dengan hikmah Allah. Lalu dia bilang ular ini buta. Terus tiba-tiba dia bilang, saya bicara dengan diri saya sendiri, saya ingin tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan makan ular ini. Ibnu Qayyim diikuti ular tersebut, ular itu berjalan. Bisa saja dimakan oleh hewan yang lain, tiba-tiba diserak. Tapi dia jalan. Makhluk Allah, jalan di muka bumi. Allah SWT penciptanya. Lalu kemudian tiba-tiba dia dapat sebuah pohon. Dia naik ke atas pohon itu. Sampai dia naik ke dahan, Ibnu Qayyim bilang, saya angkat kepala saya ke dahan itu. Saya temukan itu ada seekor burung kecil yang lagi bersihkan sayapnya. Burung ini karena asyik membersihkan badannya, dia tidak tahu kalau ada ular sebelahnya. Ular karena buta matanya tidak tahu kalau ada burung itu. Tapi ular ini cium bau burung, tiba-tiba diterkam sama dia, lalu dimakan burung itu. Kata Ibnu Qayyim, subhanallah, yang telah memberikan makan ular yang buta matanya. Coba bayangkan teman-teman sekalian. Berapa banyak miliaran makhluk Allah berikan makan. Bagaimana bisa Anda mengeluh mengatakan tidak dikasih rezeki sama Allah? Tinggal bergerak. Seorang ulama yang lain pernah selesai kebun kurmanya dibersihkan. Dia capek sekali. Dia keluar dari kebunnya. Dia lihat di depan kebun, di sebelah kebunnya ada sebuah sungai luas. Dia duduk di atas sungai itu. Di pinggir sungai itu maksud saya. Duduk di pinggir sungai. Lalu ada satu batang pohon di atas air lagi mengapung. Di atasnya ada burung bangau, kakinya patah, matanya buta. Di atas batang pohon. Orang ini bilang, saya ingin lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki burung ini. Dari kejauhan tiba-tiba setelah beberapa saat ada burung elang datang, mencengkram ikan di situ, dekat situ diambil, kemudian ikan itu dia naik, burung elang ini lepas cengkramannya. Dengan hikmah Allah. Lepas cengkramannya, jatuh ikan itu subhanallah di depan burung bangau yang buta di atas batang pohon. Bukan jatuh lagi ke air, jatuh ke situ dengan hikmah Allah. Burung elang pergi, tidak ambil lagi. Burung bangau cium bau ikan, tinggal turunkan kepalanya makan. Selesai konsepnya. Berapa banyak kejadian seperti ini teman-teman sekalian. Kenapa harus ragu bahwasanya Allah SWT akan memberikan kepada kita rezeki? Maka harus dipahami poin-poin seperti ini. Rezeki akan tertahan dengan dosa. Maka kalau ada sesuatu yang masih tertahan dan kita sudah tahu konsep, pahami kalau itu mungkin bukan rezeki kita, tapi tidak ada masalah, kita hubungkan dengan bertaubat kepada Allah. Bisa saja mungkin karena ada dosa kita. Pastikan teman-teman, kalau ada seseorang berzina di malam harinya, besok akan banyak kendala-kendala di kantornya, di usahanya, atau dia berdusta, pasti ada masalah. Pasti, tidak mungkin tidak.
Saya yakin teman-teman mungkin punya pengalaman kalau dalam masalah seperti ini. Artinya kalau ada dosa pasti akan nyangkut tuh. Ada masalah. Kalau tidak terbuka, mengalir seperti air. Saya temukan ulama-ulama di Saudi, Masya Allah, hidupnya dari pagi sampai malam teman-teman sekalian, semuanya ibadah. Majelis ilmu, dari majelis ilmu ke majelis ilmu, dari masjid ke masjid. Gak pernah terputus rezekinya. Saya tahu guru saya, Syekh Saleh Suhaimi, beliau pengajar di Masjid Nabawi, dan salah satu istri beliau dalam salah satu akhwat kita yang pernah ikut pengajian saya, kuliah di Unhas dari daerah Buton. Sekarang sama-sama beliau di Madinah. Sudah lebih dari 10 tahun, Masya Allah, rumah tangganya dan saudara satu orang anak. Beliau ini buta matanya. Buta matanya, subhanallah. Tapi hafal 30 juz Al-Quran. Jadi ulama besar, banyak kitab-kitab yang dihafal oleh beliau. Termasuk orang kayanya Madinah. Banyak. Rumahnya di Madinah mewah sekali, besar. Gitu kan? Kemudian juga keturunannya banyak. Dia bernikah poligami sampai 4 istri. Buta matai. Saya pernah datangi rumahnya beliau. Kemudian beliau dari lantai 4 turun. Rumah sekarang sudah berubah, rumah yang lama. Beliau pernah ngontrak satu building besar, ada beberapa rumah. Itu beliau turun dari atas. Dengar saya datang, beliau turun. Tidak dipegang sama siapapun. Buta matanya turun sendiri dari tangga. Orang turun seperti bukan orang buta, subhanallah. Jalan kemana-mana di Indonesia, saya masukkan, dia bilang sama saya, Khalid, saya mau nginap di hotel, tapi hotel yang bagus. Saya sempat bertanya, dari mana Syekh bisa tahu ini hotel bagus atau enggak ya? Dia minta, saya mau hotel bintang 5. Saya punya kemampuan, saya mau bayar. Saya mau nikmatin. Baiklah. Saya carikan hotel bintang 5 di Jakarta, dapat. Waktu masuk hotel dia bilang, Khalid, pegang saya mau pegang ranjangnya. Demi Allah teman-teman, diraba sama dia ranjangnya. Lemarinya, baik, ini bagus. Dia bisa tahu, saya mau yang ini. Kemudian dibayar sama dia, dinikmatin gitu. Orang buta, subhanallah, bisa Allah bukakan banyak sekali. Tidak mungkin orang yang, saya yakin ini justru karena berkah ilmunya, berkah Al-Quran yang dia hafal, berkah sedekahnya luar biasa. Dia kalau berangkat teman-teman sama ulama-ulama yang lain datang ke Indonesia, adakan daurah pesantren kilat, pasti dia yang bayarin. Dia bayarin hotelnya, dia bayarin makannya, dia yang bersedekah. Dan saya lihat luar biasa rezeki Allah keluarkan gitu. Sampai saya untuk mau bayar kamar hotel dilarang sama dia. Sudah dibayar semua, Fadil. Bayar semua dari awal, sudah dibayar semuanya. Jadi saya melihat teman-teman sekalian, orang kalau justru jauh dari dosa-dosa, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan pintu rezeki. Imam-imam Masjid Haram dan banyak ulama-ulama yang lain, semuanya mereka mampu. Allah bukakan. Jadi jangan salah paham teman-teman sekalian. Orang-orang kafir yang sedang antum lihat, dan anda lihat terbuka rezekinya, jangan salah paham. Tidak ada di antara mereka yang murni lepas dari hutang. Coba telusurin deh. Mobilnya mewah, tapi hutang semuanya. Usahanya banyak, tapi hutang semuanya. Berkah dari mana ini? Bukankah pada saat meninggal kemudian disita oleh bank-bank, akhirnya terbengkalai keluarganya? Dan seterusnya. Banyak hal teman-teman sekalian. Oleh karena itu dekatkan diri dengan Allah. Perbanyak istighfar. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan bukakan. Jadi dosa itu seperti teman-teman penyumbat ya. Di saluran air ada penyumbatnya. Kalau kita istighfar, kita sedang menarik sumbatan itu. Airnya jadi lancar nanti. Hasan Basri pernah didatangi oleh 3 orang. Hasan Basri seorang ulama tabi'in yang tadi juga saya sudah sebutkan kisahnya di awal pertemuan kita. Beliau pernah kedatangan 3 orang. 3 orang ini minta nasihat. Karena selalu dia nasihatin orang. Hasan Basri terkenal kalau bicara teman-teman surga, neraka, kematian. Nasihatnya selalu berkisar di situ. Jadi orang merasa imannya bertambah. Ringkas cerita, datang 3 orang ke rumahnya, yang satu mengatakan, wahai imam, saya sudah lama menikah tidak punya anak. Saya sama istri saya, dibawa istrinya sama dia, sudah lama berobat, sudah 10 tahun menikah nggak punya anak. Dan sudah berobat sana sini sama tabib tidak sembuh-sembuh. Apa saran anda? Sudah ikhtiar. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan baca ya, perbanyak istighfar. Orang ini pergi. Kemudian masuk orang kedua. Hai imam, saya sudah lama sakit. Di perut saya ada penyakit. Sakit, kalau sakit itu luar biasa. Sudah berobat sana sini nggak pernah sembuh. Sudah ikhtiar. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Lalu yang ketiga mengatakan, masuk orang yang ketiga, wahai imam, saya sudah lama bekerja keras. Tidak pernah kaya seperti fulan. Ditunjuk orang kaya di kampung itu. Maka saran anda apa? Dia bilang perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Maka pada saat itu teman-teman sekalian,
Waktu sudah pulang semua, istri Hasan Basri tanya, kenapa tadi 3 orang ini pulang semua? Ada beberapa athar menyebutkan murid-muridnya yang bertanya, gitu kan? Kenapa Anda cuma mengatakan istighfar? Kenapa Anda tidak pandu mereka? Mungkin yang satu butuh modal, yang satu butuh tabib, dokter, satu butuh obat mungkin. Kata dia, tidakkah kalian sudah dengar kalau mereka sudah ikhtiar, tinggal ada penghambatnya nih, dan penghambatnya adalah dosa-dosa mereka. Dan Allah sudah berfirman dalam surah Nuh, surah nomor 71, ayat 10-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada mereka, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah kalian, mohon ampunlah pada Tuhan kalian, karena Dia Maha Pengampun, Dia suka kalau kalian tobat tuh. Ayat 10, ayat 11-nya, yursilis sama alaikum midrara. Mereka atau pasti Allah akan turunkan dari langit hujan yang lebat. Dan kita tahu hujan adalah sumber kehidupan manusia. Makna terletnya, makna tadaburnya adalah, makna tafsirnya, Dia akan turunkan dari langit rezeki-rezeki yang midrar. Midrar itu bertubi-tubi. Ayat 12-nya, wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan pasti Dia akan memperbanyak buat kalian. Yumdit, mat, ini artinya mendobelkan, melipat gandakan. Dan pasti Dia akan melipat gandakan, menambahkan buat kalian keturunan, harta-harta, amwal, dan keturunan. Serta Dia akan melebatkan kebun-kebun kalian dan akan memperbanyak sungai-sungai kalian, sumber air kalian. Imam Ahmad rahimahullah pernah didatangi teman-teman sekalian oleh seseorang. Maaf, Imam Ahmad pernah di akhir hidupnya, ini kalau teman-teman yang pernah dengar kisahnya, maaf saya ulangi, karena memang berhubungan dengan poin ini. Pernah Imam Ahmad rahimahullah, di akhir hidupnya dia tidak tahu kenapa dia harus mendatangi sebuah tempat. Lalu kemudian dia pergi ke sana. Setelah dia tiba di kota itu, tiba waktu maghrib, dia masuk ke sebuah masjid, lalu dia sholat maghrib. Habis maghrib beliau duduk rahimahullah dengan membaca Al-Quran. Imam Ahmad ini kalau nggak salah meninggal tahun 240-an. Tahu dari 4 imam madhab ya. Imam Ahmad rahimahullah masuk ke masjid, kemudian beliau duduk sholat. Maghrib duduk mengaji, sampai isya beliau sholat isya berjamaah. Karena tidak tahu kenapa datang ke kota itu, lalu kemudian beliau ingin istirahat. Habis sholat ba'diyah isya, orang-orang semua pada bubar. Imam Ahmad ke sudut masjid, lalu dia baring. Marbot masjidnya datang, tanya, wahai imam, wahai syekh. Syekh ini dalam bahasa Arab bisa berarti orang tua, orang kaya, atau orang pintar. Ya, bisa 3 artinya. Kebetulan Imam Ahmad dipanggil syekh di sini maksudnya adalah orang tua. Hai syekh, hai orang tua gitu. Ya. Kenapa Anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya mau istirahat, saya musafir, nggak ada kenalan. Kata dia, tidak bisa di masjid. Anda harus keluar dari masjid. Lalu kemudian disuruh keluar. Kata Imam Ahmad, saya didorong-dorong dari masjid, keluar dari masjid. Begitu keluar dari masjid, marbot masjid kunci masjid, kemudian Imam Ahmad dia sudah pergi, Imam Ahmad baring di teras masjid. Marbotnya kembali lagi. Lalu mengatakan, wahai syekh, ngapain di sini? Dia bilang seperti saya bilang, saya musafir, saya butuh istirahat. Ya. Kata marbotnya, nggak bisa. Ini masjid, peraturan nggak boleh duduk di sini. Lalu kemudian didorong-dorong Imam Ahmad sampai di jalanan. Di sebelah masjid ada satu orang penjual roti. Penjual roti ini lihat kejadian tersebut, lalu dia mengatakan, hai syekh, dipanggil Imam Ahmad, orang tua gitu ya, kesinilah, ada tempat saya. Datanglah dia, Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad berkata, orang itu berkata, ini tempat saya usaha jual roti. Di belakang saya jual roti ini ada kamar saya biasa istirahat. Rumah saya tidak jauh dari sini, Anda boleh istirahat. Besok pagi Anda boleh pergi. Dia bilang baik, jazakallah khair. Imam Ahmad duduk. Imam Ahmad ini karena zaman dulu nggak ada foto, orang nggak tahu wajahnya, orang cuma kenal nama. Nggak kita sekarang bisa lihat fotonya, bisa tahu orangnya gitu. Imam Ahmad bilang ada satu kegiatan orang ini yang unik. Setiap kali orang ini pecahin telur, ambil gandum, ya, tepung, kemudian taruh garam, diaduk, selalu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, terus astagfirullah wa atubu ilaih. Terus dia mengucapkan itu. Maka yang terjadi adalah Imam Ahmad bertanya, berapa lama kau amalkan ini? Sudah berapa lama kau amalkan? Kebetulan Imam Ahmad ini di akhir hidupnya ya, sudah sangat tua.
orang ini juga seumur Imam Ahmad. Dia bilang, sudah lama dari saya masih muda. Kata Imam Ahmad, apa hasilnya istighfarmu ini? Dia bilang, semua yang saya minta sama Allah dikabulkan. Apa saja. Belum pernah saya minta sama Allah nggak dikabulkan. Tinggal satu yang sudah bertahun-tahun saya minta belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad bertakbir mengatakan, Allahu Akbar. Karena istighfarmu inilah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus saya datang ke kotamu ini dan saya tidak tahu kenapa saya datang. Karena istighfarmu lah, marbot masjid melarang saya tidur di masjid dan saya didorong-dorong. Istighfarmu lah yang membuat kau menawarkan saya untuk datang dan nginap di tempatmu. Saya Ahmad bin Hanbal. Allah Azza wa Jal datangkan Imam Ahmad ke rumahnya karena istighfarnya. Ini luar biasa. Kisah seorang ibu yang berada di wilayah Kashmir. Kisah belum lama terjadi. Ibu ini rupanya punya, kalau saya tidak salah, cucu atau ada anaknya perempuan kena penyakit tulang, sakit. Ibu ini selalu berdoa kepada Allah SWT sambil beristighfar karena dia sudah bawa ke dokter di sekitar rumah situ, di sekitar kampungnya tidak ada, gitu kan? Tidak ada yang bisa tanganin. Mereka cuma bilang ada satu dokter, ya, yang mampu menangani ini, tapi di India. Dia di India dan dokter itu Muslim, ahli spesialis tulang. Cuma dia yang bisa. Ibu ini tahu dia tidak punya kemampuan uang beli tiket pesawat atau kendaraan, mau bayar dokter tidak mungkin. Maka ibu ini memperbanyak doa dan istighfar. Selalu istighfar kepada Allah. Ya Allah, kalau ada dosa maafkanlah, sembuhkan anak ini. Ya Allah, pertemukan sama dokter itu, mudahkan supaya anak saya ini berobat. Ringkas cerita, dokter yang tadi jadi target ini keluar dari India. Ada acara, dia naik pesawat melewati wilayah Kashmir tadi. Tiba-tiba pilotnya bilang, pesawat ini badai, lagi hujan deras, tidak bisa pesawat lanjut nih, harus turun di wilayah itu. Turunlah pesawat itu. Begitu turun tiba di bandara, kata dokternya, saya harus ini, ada seminar, saya harus hadiri. Berapa jauh dari sini? Orang itu bilang target Anda sekitar 4 jam dari sini. Kata dokter, baik, saya mau sewa mobil. Ya, masih bisa keburu, gitu kan, masih sekitar 6-5 jam lagi acaranya, 5-6 jam lagi. Begitu dia sewa mobil, jalan sedikit dari bandara, ternyata ya, hujan makin keras. Kata supirnya, nggak bisa kita jalan. Kalau jalan ini paksa ini bisa kita dihancurin oleh badai. Kata dokternya, baiklah kita istirahat. Mampir di pinggir, mampir ke sebuah rumah. Rumah itu rumah tua, rumah kayu. Lalu tabibnya ini, dokter ini naik ke rumah itu, berteduh, ketuk-ketuk, ucapin salam, dijawab waalaikumsalam, keluarlah seorang ibu. Lalu kemudian dokter ini bilang, maaf, kami ini musafir, hujan lebat, bisa berteduh di sini? Kata ibunya, silahkan. Lalu ibunya itu mengambilkan minuman, dihidangkan minuman. Waktu sementara duduk di ruang tamu, anak perempuan si ibu ini lagi nangis-nangis kesakitan tulangnya. Ini ibu yang tadi sakit tulang. Ini dokter yang jadi target. Sampai di rumahnya. Lalu kemudian dia berkata, tabib ini, kenapa ya anaknya ibu? Dia bilang sakit tulang. Kenapa kok sakit? Kenapa nggak dibawa ke dokter? Sudah. Tapi kata dokter semua tidak bisa sembuh. Dan dokter yang bisa tangani cuma seorang dokter di India namanya Fulan. Disebutkan namanya dokter ini. Dokternya tiba-tiba nangis lalu berkata, segala puji bagi Allah subhanallah yang telah mendatangkan saya ke rumah ibu. Saya ini dokter yang ibu sedang targetkan. Allah datangkan dokter itu ke rumahnya justru karena istighfar. Karena doanya kepada Allah SWT. Tidak pakai biaya, malah dokter itu biayai gratis dan datang ke rumahnya. Seperti itu, dan banyak ribuan kisah begini teman-teman sekalian yang berhubungan dengan istighfar. Rasulullah betul-betul menjadikan beliau sebagai idola, suri tauladan, mengikuti semua ajarannya, meninggalkan larangannya. Nah, itu makna daripada konsekuensi baru syahadatnya bisa bermakna ibadah. Begitu juga dengan sholat tadi ini titik beratkan oleh beliau. Karena sholat juga berisikan doa. Ya. Dari awal kita takbiratul ihram, doa iftitah. Ada doa ruku, ada doa itidal, ada doa sujud. Doa di antara dua sujud sampai tahiyat. Ya. Semuanya juga begitu. Kalau diniatkan memang karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan terganggu dengan gangguan apapun. Disebutkan para sahabat, para tabi'in, Bapak Ibu sekalian, itu kalau mereka sholat, digambarkan ya, umumnya mereka hampir sama, kalian sudah paham. Maka mereka tegak seperti kokohnya pohon kurma. Bahkan seseorang di antara mereka disengat ya, oleh lebah di dahinya sampai berdarah tapi tidak bergerak. Ya.
Ada di antara mereka sahabat Nabi lagi jaga malam hari. Nabi SAW dan para sahabat lagi istirahat, maka mereka ditugaskan jaga malam. Itu dipanah oleh musuh, kena sampai 3-4 anak panah. Ini kalau kita bayangin jarum di kita sudah sakit kita. Ini anak panah, dia nggak berhenti sholatnya. Sampai betul-betul dia takut anak panah selanjutnya dilempar lalu dia mati, maka dia menyegerakan sholatnya dan dia mengatakan, dia bangunkan temannya, bangunlah sebab ada satu musuh yang akan menyerang kita. Waktu dilihat berdarah semua, temannya bilang, kenapa kau nggak bangunkan dari awal? Dia bilang, kalau saya bukan khawatir akan mati kena panah selanjutnya, maka saya akan terus melanjutkan menyelesaikan surah Al-Kahfi yang sedang saya baca. Jadi saking sholat itu betul-betul hubungan dia sama Allah dan dia yakin Allah sedang melihat dia sedang komunikasi sama Tuhan yang nggak terganggu dengan apapun. Ya, itu kalau niatnya ibadah, kan gitu. Kalau tidak, asal jadi saja gerakannya. Yang penting sudah sholat betul sudah. Ya. Mungkin cuma 1,5 menit tadi sudah selesai, kan? Cepat sekali karena tujuannya yang penting store tugas, yang itu. Jadi beda ya. Harus difahami Bapak Ibu sekalian, poin penting juga, ibadah itu kita yang perlu, Allah nggak perlu. Kalau kita pikir sholat itu Allah yang perlu, begitulah kita seperti setor kewajiban saja. Tapi kalau kita tahu kita yang perlu, itu adalah komunikasi kita sama Allah, maka kita akan terus dengan tenang, dengan kita nikmati bacaannya, gerakannya, itu akan beda sekali. Nah seperti itu memahaminya. Begitu juga dengan puasa. Bukan hanya tahan lapar dan haus, di situ kan disebutkan setelah sholat ada puasa. Bukan hanya tahan lapar dan haus, karena memang ini kewajiban. Enggak. Karena memang ini adalah pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak sekalian, kalau mau sampai level lebih tinggi lagi, ya, kita beribadah bukan lagi tujuannya mengejar keutamaannya. Itu level paling tingginya. Tapi sebagai tanda syukur kepada Allah. Pernah dengar hadis Nabi SAW sholat sampai kakinya pecah-pecah? Terus Aisyah katakan, ya Rasulullah, kenapa anda sholat begini? Padahal sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Bukankah aku pantas menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kenapa Nabi bukan bilang, saya supaya dapat keutamaan sholat malam dong? Saya supaya masuk surga. Kenapa Nabi gak bilang itu? Karena bukan itu lagi level Nabi. Levelnya Nabi, saya ibadah ini karena saya sudah syukur kepada Allah. Allah kasih saya hidup, Allah kasih saya makanan, sudah syukur. Jadi semua ibadah itu kalau mau level tertingginya kita kerjakan bukan lagi cuma mengejar keutamaan, tapi karena itu betul-betul rasa syukur kita kepada Allah. Nah di situ puncaknya itu. Sehingga kita bersedekah, kita sholat, kita puasa maksimal, kita betul-betul enjoy, menikmati itu. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau bukan karena menahan nikmatnya dahaga di saat puasa, saya tidak berharap hidup sesaat pun. Mereka nikmati tuh hausnya puasa itu. Karena pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi kalau ibadah seperti itu keadaannya. Sama dengan zakat. Kalau kita peduli sebagai itu adalah sebuah ibadah, kita akan betul-betul detail menghitungnya, menentukan waktunya. Bahkan betul-betul ya tidak mau kurang. Kalau perlu kita lebih sehingga tidak salah dalam hitungan. Gitu kan. Itu juga dengan haji. Bukan hanya sekedar mau dipanggil sebagai ibu haji atau pak haji. Ya, tapi betul-betul akan ya dikerjakan karena Allah. Bahkan para kaum salaf itu mereka pergi haji, pergi umrah, pulang kebanyakan orang tidak tahu. Kebanyakan orang tidak tahu. Jadi mereka berangkat kalau yang tahu yang orang kenal saja. Tapi kalau untuk di publik itu tidak. Mereka diam saja. Gitu. Jadi antara mereka seperti kalau pernah dengar namanya Atha bin Abi Rabah, itu ulama besar tabi'in di Mekah. Beliau 70 kali haji. Allah kasih umur 100 tahun 70 kali haji. Berarti 70 tahun dia haji terus. Itu bukan dari dia ceritanya ya, bukan dia cerita. Orang-orang tahu karena hampir setiap tahun melihat dia baru disampaikan. Atha bin Abi Rabah begini. Jadi memang mereka kerjakan ibadah. Beda ya. Kalau bapak ibu lagi ibadah ditanya orang, jawab. Kemana aja bu selama ini? Saya sempat ke rumah 2 kali nggak datang. Oh ya saya lagi umroh. Nggak apa-apa. Kan ditanya. Yang masalah tidak ditanya cerita. Kamu tahu nggak kemarin saya umroh 2 kali loh. Saya sudah haji 7 kali loh. Yang nanya siapa? Nggak ada yang nanya. Berarti hanya untuk pujian lisannya manusia sepanjang lidahnya saja. Itu pujian orang, kerupuk masih lebih enak. Ya. Karena kerupuk itu masih ada rasanya walaupun dia kecil untuk kebutuhan tubuh kita. Daripada ucapan orang kamu hebat ya, kamu dermawan, terus dapat apa? Badan nggak tambah gemuk, nggak tambah cantik, nggak tambah kaya, nggak ada. Tapi ada orang kejar itu, subhanallah, puas dengan pujian orang. Apa yang mau didapat? Ya.
Gak penting sekali itu. Itu contohnya ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan pada orang. Kalau ditanya, sampaikan. Saya sama bapak sini pada mau ke masjid. Ada tetangga tanya, mau kemana? Masa kita bilang kalau saya bilang riak nih? Kan gak usah. Ditanya, iya mau ke masjid. Ayo pak, sholat di masjid juga? Gak apa-apa. Tapi kalau iklanin ke orang, ayo sholat, ayo saya mau sholat nih misalnya. Contohnya itu kan mungkin bisa sangat terbuka pintu itu. Itu juga kata beliau di sini menyembelih, sembelihan. Nah sama juga, ini termasuk ibadah yang besar Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sembelih jangan cuma dilakukan di Idul Adha ya. Tapi seringnya menyembelih hewan, kambing, unta, sapi gitu kan, ayam terus dibagikan ke orang ini, memberikan makan orang ini besar sekali pahalanya. Ya, jadi momentum-momentum memberi makan orang itu besar sekali pahalanya. Jadi jangan selalu mau ditraktir tapi tidak pernah traktir orang ya. Sering berbagi. Itu dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Pernah ditanyakan oleh seseorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyu islamin khair. Amalan apa dalam Islam selain kewajiban yang besar sekali pahalanya. Artinya kalau saya jadikan sebagai target saya itu bagus banget itu. Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, beri makan orang. Itu nomor satu tuh. Baru tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Lalu kau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dengan tidak kenal. Jadi dua sunnah. Jarang sekali kita hidupkan itu ya. Ya mungkin kalau kita lagi pengajian begini ada makanan itu umum orang kasih makan ya. Kemudian kalau ada acara kita undang orang keluarga di rumah iya. Tapi pernah nggak kita buatin program setiap hari saya akan keluarkan sekian porsi sedekah. Nah gitu. Jadi memang itu dijadikan sebagai program rutin keluar gitu ya. Kalau kita bisa misalnya memblok satu rumah anak yatim, dua rumah anak yatim, bagus lah gitu kan. Per bulan berapa kebutuhan berasnya 50 kilo dari saya aja ya, udah kita transfer tiap bulan, gak ada yang tahu antara kita sama Allah ya. Kita kasih misal contoh itu sangat bagus. Nah juga bagus kalau menyembelih di sini sebenarnya sembelihan ini maknanya adalah makanan sebenarnya, karena menyembelih itu kita memberikan makanan dan ini tidak boleh dialihkan kepada selain Allah SWT seperti orang kasih sesajen untuk patung, untuk kuburan, untuk laut segala macam ini tidak boleh. Begitu juga dengan nazar karena Allah. Nazar ini tahu hukum dasarnya ya, makruh Bapak Ibu sekalian. Hukum dasar nazar makruh. Artinya lebih baik tidak nazar. Udah tahu hukumnya ya? Karena orang kalau dia selalu bernazar, maka kalau tidak Allah kabulkan dia tidak lakukan kan? Sekarang kalau penyakit saya sembuh, saya akan puasa 3 hari. Anak saya diterima kuliah, saya akan sedekah 100 porsi. Kalau enggak, berarti enggak lakukan. Nah itu berarti seperti orang pelit. Makanya hukum awalnya, dasarnya ulama bilang nazar itu makruh. Kalau yang benar bagaimana Ustaz? Yang benar Bapak Ibu aktivitas dulu, ikhtiar, begitu berhasil lalu kita sedekah. Tidak ada hubungannya dengan berhasil atau tidak. Nah itu mungkin masih oke. Gitu kan. Nah tapi bukan berarti tidak boleh ya. Tetap saja boleh cuman hukumnya makruh. Kenapa dimakruhkan juga oleh sebagian ulama? Karena kalau berhasil jadi wajib Bapak Ibu sekalian. Misal kalau anak saya diterima kuliah saya akan sedekah 100 juta. Begitu diterima benar-benar harus tidak boleh ditunda. Harus disedekah kecuali Bapak Ibu punya udzur, tidak cukup hartanya segala macam gitu. Dan juga dari satu sisi ulama mengatakan nazar ini ada taklif, membebankan diri mungkin di atas kemampuan. Mungkin dia nggak mampu. Tapi dia karena ingin supaya dapat jalan keluar maka dia bernazar, ini nggak usah. Ada solusi lain pengganti nazar namanya tawasul dengan amal saleh. Bertawasul dengan amal saleh. Misal kita sedekah gitu kan, niatkan sedekah ini akan memudahkan urusan, itu boleh. Itu solusi itu lebih baik gitu kan. Jadi kita justru bersedekah dulu, ibadah dulu, baru kita minta diberikan jalan keluar sama Allah. Kalau nazar kan tidak, kita minta dikabulkan dulu baru kita keluarkan, beda. Ya. Kalau tawasul dengan amal saleh, menjadikan amal saleh sebagai perantara antara kita sama Allah, itu kita sedekah dulu, kita ibadah dulu, niatkan untuk jalan keluar, itu bisa. Kalau nazar tidak, minta dulu Allah kasih, kalau enggak saya enggak mau lakukan. Nah seakan-akan begitu. Nah tapi kalau Bapak Ibu sudah nazar dan ternyata dikabulkan oleh Allah, wajib enggak boleh ditunda. Ya, nggak boleh ditunda. Apakah itu harta, apakah itu puasa. Jadi begitu selesai urusannya nggak boleh kita bilang sudah saya bulan depan aja puasa. Nggak bisa, harus pada saat itu. Karena sudah dikabulkan sama Allah. Contoh. Nah ini nazar juga tetap walaupun dia hukumnya makruh Bapak Ibu sekalian tetap harus untuk Allah. Kalau orang nazar
misalnya mau minta pada kuburan atau mau ke dukun, ini nazar batal semua. Nggak boleh, karena bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan selanjutnya, di antara ibadah yang disebut di sini adalah yang tergolong doa dengan perkataan dan perbuatan seperti sholat. Barang siapa yang telah melaksanakan ibadah ini dan ibadah lainnya, maka berarti ia telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon ampunan kepadanya. Baik, ini kurang lebih gambaran tentang masalah paragraf pertama dan kedua dari, ini masih paragraf pertama ya, dari potongan pertama ya, doa ibadah. Kemudian yang paragraf keduanya yaitu masalah penyebutan tentang dua ayat ya. Dua ayat ini kita juga fokus dulu menjelaskannya. Yang pertama surah Ghafir, ini surah nomor 40 dalam Al-Quran, atau surah Al-Mu'min nama lainnya, surah Mu'min ya. Ayat 60, ini ayat yang paling masyhur berhubungan dengan masalah Allah pasti menerima doa hambanya. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu syarat-syarat diterimanya doa ya. Dan Tuhanmu berfirman, hai Muhammad, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Artinya dari potongan ayat ini kata ulama tidak ada doa yang tidak diterima. Cuma ada doa yang langsung diberikan pada saat itu, ada doa yang diberikan setelah beberapa waktu. Ya, selama orang itu masih terus berusaha berdoa, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tidak minta yang haram, dia tinggalkan makanan dan minuman dan pendapatan haram, maka dengan izin Allah akan diterima. Jadi tidak usah khawatir. Kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang berdoa, ini Ibnu Qayyim mengatakannya, kalau ada orang anaknya sakit, sudah 10 tahun dia berdoa dan dia melihat anaknya belum sembuh. Kemudian dia mengatakan Allah belum menerima doa saya, ini keliru. Kalau seandainya dia tidak berdoa selama 10 tahun mungkin anaknya sudah meninggal bahkan. Atau lebih parah daripada itu. Cuma butuh volume yang lebih besar dari doa dia sehingga sesuai dengan kadar ujian yang diberikan pada anaknya. Sehingga dia berdoa saja. Dia berdoa terus. Dan pernah Ibnu Qayyim rahimahullah melihat satu kasus terjadi. Beliau lagi jalan menuju ke rumahnya dari masjid, melewatin satu rumah. Rumah itu secara kebetulan ada satu ibu lagi marah sama anaknya. Jadi saking marahnya ibu ini, anaknya dikeluarin dari pintu rumah, ditutupin dari dalam. Anaknya itu masih kecil, 5 tahunan ke bawah gitu ya. 5 tahun ke bawah, nangis-nangis, ngerengek-ngerengek sama ibunya, buka pintu, nangis-nangis. Tapi ibunya tetap tidak mau bukain pintu. Ibnu Qayyim nunggu, mau lihat apa yang terjadi. Ternyata anak itu kena kecapean tidur. Waktu dia tidur, ibunya buka pintu gendong karena nggak tega, dimasukin ke dalam. Lalu beliau menyebutkan sebuah statement yang menarik. Beliau mengatakan Maha Suci Allah, Subhanallah ya. Subhanallah bahasa Arabnya terjemah Maha Suci Allah. Andai saja setiap hamba melakukan seperti anak itu kepada Tuhannya, anak itu kepada ibunya, dia itu lakukan pada Tuhannya. Terus dia merengek sampai dia ya sudah capek tertidur gitu kan, maka dan tetap dia tidak putus asa, pasti Allah akan berikan dia sebagaimana ibu itu mengambil anaknya. Tidak disamakan Allah sama ibu itu, tidak ya. Tetapi pernah terjadi juga dalam riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW satu waktu dalam peperangan Bapak Ibu sekalian, setelah memenangkan peperangan, ada satu ibu, tapi ini ibu orang-orang non muslim ya, masuk dalam tawanan kaum muslimin. Terpisah dengan anak dia masih kecil. Jadi debu berterbangan, lagi panas suasana di kancah peperangan. Ada beberapa jenazah tergeletak gitu. Nabi SAW sempat melihat ke satu arah, ada satu ibu. Ibu ini seperti lagi nyari anaknya. Beda dengan ibu-ibu yang lain. Mereka sebagai tawanan perang, mereka tenang, nanti akan minta apa disampaikan. Karena kalau tidak kan orang tawanan perang bisa terancam dibunuh dan segala macam. Tapi ibu ini tidak peduli dengan keadaan medan perang. Dia keliling-keliling nyari ada kelompok anak-anak kecil. Diangkat, digendong, dibalik, bukan anak dia ditaruh lagi. Begitu terus. Maka ini menarik perhatian Nabi. Nabi SAW bilang sama para sahabatnya, coba lihat ibu ini, perhatikan. Nah ternyata ibu itu setelah sekian anak yang diangkat dibalik-balik, baru ketemu sama anak dia. Begitu dia ketemu anaknya, dipeluk anaknya di medan perang, dia tidak peduli ini debu kah, panas kah. Seperti ibu baru dapat anaknya dan ini di medan perang, kemungkinan besar anaknya ikut mati. Gitu. Ditemukan sama dia. Lalu kemudian dipeluklah dengan sahabat semua saksikan. Seorang ibu sama anaknya wajar gitu ya. Tapi uniknya dia lupa kalau dia di kancah peperangan, dia lupa kalau dia tawanan perang, yang penting anaknya sudah didapat.
Lalu Nabi SAW bilang, saya mau tanya satu hal. Kalau seandainya kita nyalakan api, kemudian kita suruh, api unggun nih, kita suruh ibu itu lempar anaknya ke api. Apakah ibu itu akan lempar anaknya? Ya, serentak para sahabat jawab, tidak ya Rasulullah. Gak mungkin, apalagi setelah dia temukan hidup di medan perang, gitu kan. Maka di situ pesan Nabi SAW, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggamnya, maksudnya demi Allah, sungguh Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu pada anaknya. Allah nggak mau kita celaka, Allah nggak mau kita susah, Allah nggak mau kita masuk neraka, nggak mau Allah mau kita selamat, kita mau bahagia. Tapi Allah kasih jalannya, caranya, ibadah, ikhlas, ya, berbagi dan seterusnya itu semua akan diberikan jalan keluarnya. Nah seperti itulah. Itu potongan pertama ayat, berdoalah kepadaku aku akan perkenankan. Jadi tidak ada doa yang tidak diijabah dan harus bijaksana Bapak Ibu sekalian ya. Bayangkan sekarang hajat-hajat kita harian dengan ada hajat mungkin doa yang pernah kita panjatkan tapi belum kita terima. Kira-kira mana yang lebih banyak? Contoh misalnya kita lapar, bukan setiap hari kita lapar? Kita kadang-kadang cuma bilang lapar. Terus muncul ide kita, pikir mau makan apa, terus dapat, terus enak, kenyang. Itu tiap hari. Tiap hari kita lapar, tiap hari kita haus, tiap hari kita capek. Ya, tiap hari kita banyak hajat kita, mau keluar rumah, mau ini, mau itu, segala macam. Semua terpenuhi. Ini kadang-kadang dilupakan kalau ini kemudahan dari Allah. Kemudian ada orang yang sangka buruk dengan Tuhannya karena ada satu permintaan dia minta, penyakitnya belum disembuhkan misalnya, atau utang belum. Terus dia sangka buruk sama Allah. Oh Allah nggak terima doa saya. Dia lupa semua kebaikan Allah yang banyak ini. Lalu dia fokus kepada satu. Padahal sebenarnya satu ini pun akan diijabah asal dia terus lanjutkan doanya. Mungkin sisa sehari 2 hari lagi. Kan gitu. Saya ingatkan kembali hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti diijabah doa sesuatu dengan kalian selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, "Wa mal istijal?" Apa itu tergesa-gesa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang saya sudah berdoa tapi belum lihat jawabannya, lalu dia berhentikan doa. Padahal sebenarnya mungkin tinggal beberapa waktu saja, tinggal sebentar. Jadi sabar gitu ya. Itu potongan pertama dari surah Ghafir ayat 90. Berdoa aku perkenankan. Jadi tadi saya bilang ingat ya, bijaksana dalam menilai bagaimana banyaknya pemberian Allah dan jangan itu dibentrokin sama 1-2 hajat kita yang belum dikabulkan. Padahal sebenarnya ini tinggal kita maksimalkan terus berdoa. Potongan kedua, di situ adanya larangan dan ancaman neraka jahanam bagi orang yang tidak mau beribadah. Di sini sebagian ulama tafsir menerjemahkan sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku itu kembali kepada potongan awal ayat. Kan Allah bilang berdoalah aku akan perkenankan. Berarti yang sedang Allah ancam neraka sini orang kalau tidak mau berdoa. Sombong dia. Gak butuh sama Allah gitu ya. Nah seperti itulah. Terakhir dalam potongan ini adalah firman Allah SWT Al-An'am 162-163 yang memang kita disuruh mengikhlaskan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan mau bernilai ibadah harus semua karena Allah. Sudah kita kasih contoh-contoh tadi di awal ya. Jadi kita tidak butuh pujian makhluk, kita nggak perlu tahu siapa yang menerima sedekah kita. Yang penting kitanya mengejar target yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan dalam surah Al-An'am 162-163. Baik, kita akan masuk ke doa permohonan. Ya. Tapi ini benar sudah mau 1:30. Saya jam 2 ada taklim lagi. Ya. Baik. Doa permohonan di halaman 9 ya, yaitu doa yang memohon sesuatu yang bermanfaat, yakni yang memberi manfaat bagi pemohon, atau yang menghindarkan dari bahaya, atau meminta hajat-hajat. Ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu ada hajat, disembuhkan penyakitnya, selamatkan dari mara bahaya, ditambahkan rezeki dan segala macam, itu dikenal dengan doa masalah atau doa permohonan. Dan doa permohonan dirincikan atau rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, apabila permohonan ini terjadi dari seorang hamba kepada hamba yang lain yang masih hidup, mampu dan ada di hadapannya, maka tidak termasuk kesyirikan seperti berilah saya air minum, atau wahai fulan berilah saya makanan, atau seumpamanya atau seumpama itu, atau seperti itu ya. Maka itu tidak menjadi masalah ya. Jadi maksudnya
Boleh nggak kita bilang tolong bantu saya bayarin utang kepada manusia? Boleh nggak dok berikan saya obat yang terbaik misalnya? Itu namanya kan masalah permohonan juga ya. Tapi yang seperti ini masih boleh kalau syaratnya tadi minta kepada orang yang masih hidup, bukan jenazah di kuburan ya. Kemudian orang itu mampu untuk membantu kita dan juga masih ada di hadapan kita. Nah itu baru boleh. Dan itu pun masih di alam manusia. Minta minum, minta pekerjaan, minta makan ya. Dan seterusnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala billahi fa'atuhu." Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia. Saya bilang, demi Allah tolong bantu saya, demi Allah gini dan itu berilah. Gak usah peduli dia, tapi kita sedang memberi untuk Allah, tadi sudah kita jelaskan. Wa man ista'adha billahi fa'idhu, dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berilah perlindungan kepadanya selama dia bukan pelaku kriminal ya. Minta dilindungi ya, ada orang kena longsor, gempa segala macam, kemudian minta bernaung ya di rumah kita misalnya sementara gitu-gitu ya. Atau ada orang keluarga datang dari luar kota, dia butuh transportasi lalu kita memberikan kepada dia. Nah itu semua masuk dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوا, dan barang siapa yang mengundang kalian dalam kurung untuk menghadiri walimah dan lain-lainnya maka penuhilah. Undangan hukumnya wajib untuk dijawab selama bukan maksiat kepada Allah dan selama ibu dan bapak mampu. Undangan perkawinan, undangan pengajian, undangan apa. Kalau kita nggak bisa dari awal bilang maaf saya belum bisa hadir. Karena itu wajib. Nggak boleh ibu bercanda dan bapak sekalian atau iseng-iseng atau apalah. Cuma formalitas mengatakan misalnya ya saya akan datang tapi sudah niat dalam hati nggak mau datang, itu nggak boleh ya. Kemudian selanjutnya waman sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, dan barang siapa yang berbuat baik pada kalian maka hendaklah kalian balas. Tetangga kirim makanan jangan piringnya kembali kosong ya. Jadi selalu bantu, apa yang orang kasih kita balas, minimal sama, bagusnya lebih baik. Orang cuma kirim apa dari tetangga sebelah, kita kirim yang lebih baik. Orang kasih kita baju nilai berapa, kita kasih lebih baik. Itu semua bukan karena dia, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga sedikit saya ingin tambahkan dalam masalah rumah tangga ya. Kalau seorang suami itu hanya niat karena istrinya, ini ada saatnya dia jengkel. Ada saatnya dia jenuh. Seorang istri kalau dia layani suaminya hanya karena suaminya, satu waktu dia lagi nggak enak, nggak mood, dia nggak mau layani. Bagaimana caranya supaya selalu saja aman? Karena Allah. Tidak usah lihat lagi siapa suami kita, siapa istri kita, siapa anak kita, siapa orang tua kita. Nggak usah lihat lagi. Allah telah menghubungkan hukum untuk mendapatkan pahala di sisi surga dengan orang-orang ini. Cari ridho suami, memenuhi kebutuhan istri, bakti sama orang tua, pendidikan baik buat anak. Ini semua karena Allah yang perintahkan. Nah itu beda sekali tuh. Beda sekali. Jadi tidak ada kejenuhan. Tidak ada kejenuhan. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad berkata begini, "Wahai Imam, kalau seandainya kami lagi marah sama istri, lagi tidak mood dan segala macam, tetapi dia membutuhkan biologis, apakah kami dapat pahala kalau kami tetap menggauli mereka?" Kata Imam Ahmad, "Ya, kamu bisa niatkan untuk memberikan hak dia, atau niat untuk mendapatkan keturunan. Dilarikan ke ibadah. Udah beda kasusnya." Begitu juga seorang wanita pernah datang kepada Aisyah mengatakan sebaliknya, "Ya, wahai Ummul Mukminin, kalau kami lagi jengkel, lagi marah sama suami gitu, apakah kami tetap wajib menjawab ajakannya untuk biologis? Kami lagi nggak mau. Dosa nggak kalau nggak? Kalau nggak layani?" Kata Aisyah, "Iya. Kalau kalian berada di atas unta, sudah mau jalan, kalau ibu-ibu sekarang sudah di mobil, sudah mau pergi acara mana, dipanggil oleh suami, tetap wajib jawab." Terus bagaimana poinnya? Ya niatnya karena ibadah. Tadi keluarnya itu, ya, itu karena bukan niat ibadah. Ya. Baiklah, selanjutnya, siapa yang berbuat baik padamu maka hendaklah kamu balas. Kemudian, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَفَأْتُمُوهُ. Dan kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian balaskan dari kebaikan dia, maka doakan dia, balas dengan doa sampai kalian merasa bahwa kalian telah membalas kebaikannya. Terus doakan
sampai seakan-akan kita sudah puas untuk memberikan sesuatu balasan kepada dia, ya. Jadi kita juga penting begini Bapak Ibu sekalian, orang kalau niat ibadah itu pasti dia selalu besarkan apapun nikmat yang ada depan matanya. Dia besarkan. Orang kasih dia cuma sepiring nasi, dia akan mengenang seumur hidupnya itu. Dibesarkan itu, tidak dianggap remeh, ya. Jadi memang seperti itu. Orang kalau mau niatkan ibadah seperti itu. Makanya Umar bin Khattab berkata, saya akan terus berterima kasih seumur hidup saya pada seseorang yang mengingatkan satu kekurangan saya. Jadi kalau Umar itu berharap ada yang datang, Umar kamu itu salah loh begini, itu Umar akan terima kasih seumur hidup. Jadi dia besarkan itu kebaikan orang. Sehingga bukan berarti, saya kan sudah pernah balas tuh makanannya. Enggak usah pikir balasan kita. Kita besarkan pemberian dia supaya kita menganggap pemberian itu akan terus kita nilai. Dia kayak satu piring kita balas 10-20 piring pun tidak ada masalah. Gitu loh. Kan gitu. Jadi tidak perhitungan dalam memberikan. Karena semua itu tetap ada nilai pahala. Sedekah piring pertama, 2, ketiga, ke 100 sama aja pahala terus. Dan memang wajar karena dia pernah berbuat baik. Sunnah Nabi membalasnya. Kan gitu. Nah itu poin-poin penting yang juga kita bisa ambil dari sini. Yang kedua, berdoa kepada makhluk dan meminta darinya sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh selain Allah. Maka ini menjadikan orang tersebut musyrik dan kafir. Baik yang diminta itu masih hidup ataupun sudah mati. Berada di hadapannya atau tidak. Seperti perkataan, wahai Kiai Fulan atau Syekh Fulan, sembuhkanlah penyakit saya. Kembalikanlah barang saya yang hilang. Panjangkanlah umur saya. Berilah saya anak dan lain-lainnya. Semua ini merupakan kekafiran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, jadi kalau sesuatu yang merupakan hak kausalitasnya Allah nggak bisa minta pada makhluk. Ya tadi minta keturunan. Dokter hanya bisa membantu. Tolong bantu saya dok, tapi jangan bilang dok berikan saya anak. Itu nggak bisa. Karena itu yang bisa memberikan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, wa iyyamsaska Allah bidurin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya selain diri dia sendiri. Jadi hanya Allah yang bisa mengeluarkan. Kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa sembuhkan hanya Allah, ya. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, kalau Allah sudah menjadikan itu sebagai rezeki kita, maka dia maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau itu rezekinya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah kasih. Walaupun satu dunia tidak ingin itu sampai kepada kita. Ini dalil tentang masalah tidak bolehnya memohon yang merupakan hak kausalitasnya Allah, hak sepenuhnya punya Allah, minta keturunan, sembuh penyakit dan segala macam, atau dikembalikan barang hilang, itu tidak boleh dialihkan kepada makhluk. Juga Allah SWT berfirman dalam surah Yunus ayat 106 sampai 107, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min 'ibadi wa huwal ghafurur rahim." Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak bermanfaat dan tidak pula memberikan mudarat kepadamu selain Allah. Seperti orang pakai jimat, minta-minta pada kuburan, ya, para peramal-peramal, itu semuanya ya. Sebab jika kamu berbuat demikian, kamu minta-minta kepada selain Allah itu, maka sungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, maksudnya berdosa besar. Jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Nah, di sini saya mau berbagi tipsnya. Kalau Bapak Ibu lagi ada ujian, maka jangan buru-buru menyalahkan yang kita anggap sebab. Tapi langsung introspeksi diri dulu. Karena semua ujian kalau datang, itu dalam bentuk teguran dari Allah. Apa saja. Maka yang pertama, astagfirullah. Lalu berdoa sama Allah, sholat taubat. Minta ya Allah, kalau permasalahan ini karena dosa hambamu, maafkanlah. Selesai itu sebenarnya. Tapi kita masalahnya cari tahu di kalangan manusia ini siapa penyebabnya. Lalu kita ribut, kita bertengkar, kita ribut. Tidak ada manfaatnya. Allah yang mendatangkan orang-orang ini sebagai penyebab untuk menjadi teguran buat kita. Kita harus lebih ke situ melihatnya. Karena di sini katakan jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Dialah yang memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia yang maha pengampun lagi maha penyayang.
Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kita sehat, kita lagi banyak nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Minta dan bersyukur padanya, selesai urusannya. Makhluk akan Allah datangkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita sedang sakit, lagi ada musibah, difitnah orang dan segala macam, harta kita diambil, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Maka langsung introspeksi diri, muhasabah, sholat, taubat, istighfar, selesai urusannya. Ya. Selanjutnya Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 194 yang bunyinya innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya berhala-berhala atau apapun yang kalian seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kalian. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika memang orang-orang itu benar. Jadi maksudnya semua selain Allah makhluk. Kita sama malaikat sama, kita sama jin sama, kita sama matahari dan bintang-bintang sama, kita sama udara, sama air, semuanya sama. Ciptaan Allah, makhluk. Allah jadikan mereka fasilitas justru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bukan kita minta-minta pada benda-benda ini. Kan gitu. Ini sayang sekali kalau orang tidak faham. Banyak orang di negeri kita ini, dalam sholat mereka mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Habis salam minta kuburan sebelah masjid. Tolong sembuhin saya, tolong mudahin urusan saya, tolong mudahin jodoh saya, tolong bukain rezeki saya. Lalu mana komitmen tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini? Ya. Dan Nabi SAW ajarkan kepada kita doa yang luar biasa dalam meminta kepada Allah. Kata Nabi SAW, minta segala sesuatunya pada Tuhan kalian sampai tali sendal kalian. Tali sendal minta sama Allah. Ini saya singgung waktu di awal kita bahas buku ini ya. Banyak orang kadang-kadang mau berdoa tapi yang dianggap besar saja. Itu pun kalau sudah mentok di manusia nggak bisa baru minta sama Allah. Ini sakit nih, pergi dokter 1 nggak sembuh, 2 nggak sembuh, 3 nggak sembuh, 30 dokter nggak sembuh baru sholat tahajud. Baru umroh minta doa di tawaf. Kenapa nggak dari awal sholat tahajud dan umroh? Baru nanti Allah mulain dokter dan resep yang cocok. Itu yang benar. Makanya nggak sembuh-sembuh, masalahnya nggak selesai-selesai gitu kan? Karena dia nggak kembali kepada Tuhannya Allah. Yang lainnya semua makhluk penyebab saja, gitu kan? Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf 197, "Walladzina tad'una min duni la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun." Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Itu jimat-jimat, ya hati-hati ya. Saya pernah bahas masalah ini Bapak Ibu sekalian, waktu itu di Kemang ada satu pengajian, itu satu ibu keluar, dia liatin saya, Ustaz ini kalau seperti ini jimat bukan? Rupanya dia keluarin kayak satu map kecil warna biru, dibuka dalamnya ada kertas fotokopian. Betul saya buka saya sudah tahu itu jimat. Karena bahasa Arab huruf hijaiyah dibolak-balik, gambar pedang, gambar bebek, gambar apalah.